diatur, ditata dengan baik untuk kendaraan. Perlambatan atau kemacetan. Yang penting Ketum BRT daripada gugatan NKRI harga mati, tapi Bhinneka Tunggal Ika sudah mati. Bagaimana rumusnya? Atas dasar Bhinneka Tunggal Ika sudah mati, maka kami datang turun di sini, tidak bawa nama agama, tidak bawa nama apa, karena kebetulan yang dipersekusi adalah umat Kristiani, dan mayoritas di sini di Tanah Minahasa adalah umat Kristiani. Sangat hormati. Sebenarnya ini yang saya harapkan, penjagaan seperti ini. Jangan rumah orang lagi. Dalam Undang-Undang 29 ayat 2 1945 masuk dalam konsep warga negara untuk beribadah. Kalian disumpah, para penegak hukum disumpah untuk menjalankan hukum itu. Kami Pak tidak disumpah, tapi kami berada di sini karena kecintaan kami kepada NKRI. Atas dasar itulah kenapa kami memakai nama Forum Bangsa Minahasa menggugat, karena matinya Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia ini. Pemerintah daripada presiden harus fokus. Ini ada rumah makan Padang di dekat sini, sudah Pak ramai hashtag mau persekusi rumah makan Padang. Saya bilang semua sama mereka, kami bukan seperti mereka. Rumah makan Padang ini sudah berada, saya tahu sudah lama ada di sini. Jadi kami bagian, mereka bagian daripada kami. Yang kami tuntut adalah menjaga kedaulatan. Kami tidak mau rakyat Minahasa akan jadi korban hanya karena politik dan intelijen daripada asing dan intelijen politik daripada negara sendiri. Kenapa saya bilang begitu? 1 bulan 3 kali berturut-turut, bahkan Bapak harus tahu ada anak SD yang meninggal karena dibully karena dia hanya beragama Kristen. Dan itu terjadi di Jawa Barat. Jadi kami datang ke sini mau meminta tuntutan kami. Yang pertama, pemerintah harus tegas. Pemerintah tidak boleh tutup mata. Presiden tidak boleh tutup mata dengan hal-hal seperti ini. Karena kami tidak mau rakyat Minahasa akan menjadi korban. Dalam arti apa? Diadu domba. Mungkin bisa besok, mungkin bisa lusa, mungkin bisa bulan depan, mungkin bisa tahun depan. Torang akan perang saudara, torang akan perang agama. Maka saya sampaikan kepada mereka, jangan mau terpancing perang agama atau perang saudara. Kalau negara terus tidak mau menindaklanjuti hal-hal seperti ini, saya cuma bilang, kami tidak mau jadi korban politik. Bangsa Minahasa bukan bangsa bodoh. Jadi kalau ini tidak ditindaklanjuti, pemerintah diam. Saya sudah bilang, kami tidak mau perang saudara, kami tidak mau perang agama. Jangan ladenin. Kalau memang pemerintah tidak menindaklanjuti hal ini dengan serius, maka kami bangsa Minahasa akan siap mendukung Papua. Betul? Betul? Perang saudara yang terjadi. Itu tuntutan kami yang pertama. Yang kedua, turun, kedua, ketiga sampai jadi copot. Jadi copot Menteri Agama, karena Menteri Agama tidak bisa melindungi sesuai dengan kerja poksinya, yaitu para aparat penegak. Tegas, hukum adakah pada kalian? Jangan sampai hukum jadi patoran. Hukum ada pada kalian. Kalian disumpah atas dasar hukum. Kalian disumpah atas untuk menegakkan hukum. Kalian disumpah untuk NKRI. Kalian disumpah untuk kedaulatan NKRI. Kami tidak pernah disumpah.
untuk NKRI harga mati. Tapi kami mencintai NKRI ini. Atas dasar daripada itu, kami meminta kepada aspirasi kami. Kami tidak mau Minahasa, bangsa Minahasa ini diadu domba. Kami tidak mau bangsa Minahasa ini dijadikan lebih banyak lagi. Pegang kita berbicara. Dan kami akan, itu alasannya kami turun sekarang. Yang sudah disampaikan, dan dari pihak pimpinan kami dari Polda Sulawesi Utara memintakan kepada perwakilan mungkin 9 orang dari panglima-panglima yang ada, korlap-korlap yang ada untuk masuk di dalam untuk menyerahkan tuntutan yang akan diterima langsung oleh pimpinan dari Polda Sulawesi Utara. Namun demikian, sambil menunggu yang lain diterima di dalam, kami minta kepada teman-teman saudara-saudara yang lain untuk tetap tertib, memberikan akses jalan kepada pengguna-pengguna jalan yang lain. Saya kira itu dari kami. Untuk penjelasan resminya nanti akan diterima oleh pimpinan kepada perwakilan. Terima kasih. Shalom. Oke, belum full, ya. Kalau aspirasi utara yang akan meledak, yang akan pecah itu akan semua provinsi. Karena kami selama ini dianggap minoritas. Kami dianggap minoritas. Tahun ini, coba lihat, berapa kasus intoleran. Tahun ini, anak kelas 6 SD meninggal. Hanya karena dia berbeda agama, beragama Kristiani. Kemana pemerintah pusat? Kemana Menteri Agama? Jatuhnya korban, pembakaran gereja, pengrusakan gereja. Apa utara ini? Toleransi yang sangat tinggi. Yang kita dianggap selama ini minoritas, dihina minoritas, kami diam. Tetapi kalau masalah intoleran ini tidak selesai juga, jangan salahkan kami. Terpaksa kami harus berbuat sesuai dengan hukum adat. Tentang kami meminta Menteri Agama pecat. copot, pecat. Pecat. Tahun ini sudah berapa kejadian intoleran? Bahasa mayoritas minoritas selalu kita digoreng dengan intelijen yang sengaja mau memecahkan bangsa Indonesia. Dapat jabatan nggak pusing. Nanti kalau ada yang korban berdarah baru sibuk semua. Jadi itu sekian dari saya, tuntutan dari saya, bapak-bapak. Mungkin ada tambahan. Kami akan ke Korem meminta perlindungan dari ini. Karena ini soal masalah kedaulatan negara, bukan masalah penegakan hukum. Negara akan pecah, beragama bisa pecah. Mau nggak kami? Nggak lagi. Dari sini tuh mau pindah ke Korem, biar bukan titik demo. Kami tidak demo di sana. Meminta mereka melindungi tumpah darah Indonesia, seluruh warga negara Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia. Tidak mungkin kita ke Padang, Pak. Tapi Padang ini adalah bagian daripada NKRI. Sukabumi adalah bagian daripada NKRI. Pulau Jawa adalah bagian NKRI. Makanya kita punya Kepolisian Republik Indonesia. Bukan kasus yang ketiga atau yang pertama, tapi ini sudah kasus yang keribuan kali mungkin. Sejak dulu kita meneriakan ketika agama kita dihina, ketika rumah ibadah kita dihancurkan, tapi negara diam. Apa yang terjadi dampak dari penghinaan terhadap agama Kristen? Muncullah apologiat seperti Edis. Apakah itu yang kita inginkan? Ya kan? Agama saudara kita dihina, kita balas hina. Sekarang rumah ibadah kita dirusak. Apakah kita harus membalas dengan merusak rumah ibadah saudara kita? Itu yang kita tidak inginkan. Persoalan di negara ini yang selalu saya katakan, bukan hanya persoalan intoleran,
utamanya adalah penegakan hukum. Bapak-bapak polisi ini akan dianggap melanggar HAM. Bapak ini dipersenjatai. Bapak ini pegang pistol. Pegang sebagai alat negara, harusnya melindungi rakyat, khususnya melindungi kaum minoritas, yaitu agama Kristen, tempat ibadah. Ini bukan persoalan izin, Pak. Ini pengrusakan, ini penganiayaan. Bahkan tadi dikatakan oleh teman saya, ada yang meninggal karena dipersekusi. Kalau kepolisian, kalau TNI diam, berarti sama saja polisi dan TNI itu melanggar HAM. Sekali lagi saya mau katakan, kalau kasus-kasus ini seperti ini dibiarkan, itu sama saja saya mau katakan TNI Polri melanggar HAM di negara ini. Pak Kasat, berapa? 9 enggak? 9 di luar kebesaran itu lagi ada sana Pak. Kebesaran di luar dong, dari Di luar 9. Silakan. Aduh dingin. Andi mana Pak Andi ya? Oh. Padir. Hadir. Ini kami Humas juga. Kami tidak mau, kami datang di sini bukan mau berbicara tentang masalah agama, tapi kami lebih memikirkan dampak ke depannya. Nah, tidak tahu, ya kan? Nah, ini juga kan kita juga bukan bodoh-bodoh juga, Pak. Ini kan bisa saja, ini kan ada intelijen, bukan intelijen Pak Deki ya, maksudnya ada intelijen luar negeri asing, ya kan, ada daripada politik. Nah, kami tidak mau Sulawesi Utara, khususnya Minahasa ini akan terbawa dengan isu-isu yang seperti itu. Nah, maka kami datang atas nama Forum Bangsa Minahasa itu karena Bhinneka Tunggal Ikanya sudah mati. Kita NKRI harga mati, tapi Bhinneka Tunggal Ika sudah mati. Kan seperti itu. Maka kami memakai Forum Bangsa Minahasa menggugat. Nah, kalau Bhinneka Tunggal Ikanya sudah dikembalikan, kami kembali ke suku bangsa. Kami kembali ke NKRI. Kata bangsa itu tidak bisa lagi kami pakai. Tapi ya itu tuntutan kami pertama itu ialah untuk kepada pihak pemerintah, pihak daripada pemerintah pusat khususnya Pak Presiden harus menindaklanjuti. Ya, saya tidak membanding-bandingkan ya. Beda dengan Pak Jokowi dulu. Intoleran sedikit pun. FPI dibubarkan, HTI dibubarkan. Tapi ini sudah sangat viral dan sudah sangat berjalan, tapi hanya diam. Bahkan Menteri Agamanya mengatakan itu hanya salah paham. SDM rendah, yang maksudnya saya terbakar seperti kepada Ketum Betik Lumembo. Nah, kalau sakit hati ini sudah tidak bisa dibendung dan nanti terjadi misalnya gesekan ada antara misalkan daripada terjadi di Minahasa dan terjadi seperti keadaan yang sudah-sudah itu kan dari Bitung itu dari dulu sebelum yang kemarin ini yang baru-baru loh, dari zaman dulu. Pak Deki tahu, dulu zaman Texas, kan zaman Texas itu Pak, itu rumah ibadah itu yang dibangun. Maksud saya juga, jangan nanti sudah hancur, baru ditangkapin. Kan Undang-Undang Pasal 29 ayat 2 sudah jelas-jelas, dan itu undang-undang yang termasuk di dalam konstitusi 1945.
Itu kan sudah jelas. Atas dasar itu, sebelum terjadi pembongkaran, para aparat, para penegak hukum dengan memakai hukum itu hadang. Jangan sampai terjadi. Jangan sudah terjadi baru terjadi penangkapan. Tidak mampu telepon polsek, tidak mampu telepon polres, tidak mampu telepon polda. Karena ini akan berdampak ke Indonesia Timur. Nah, jadi itu yang tujuan kita datang ke sini. Jangan sampai di Minahasa ini, khususnya Sulawesi Utara, akan terpancing dengan hal-hal seperti itu. Bahkan sekarang sudah mulai bersuara. Maka kita turun sekalian, banyak wartawan. Kami tidak akan arogan seperti mereka. Tetapi kami memberi tuntutan ini supaya ini bisa menjadi perubahan untuk bangsa ini sendiri. Ya siapa kami? Kami tidak pernah disumpah untuk mencintai NKRI ini, Pak. Bapak-bapak yang disumpah. Iya kan, Pak? Betul nggak? Nah, itu maksudnya. Jadi itu sedikit kegiatan di depan lancar sesuai Bapak jaga. ya. Saya harapkan terus seperti ini Bapak jaga keamanan Saya sudah bersama-sama. Pak. Satu aturan undang-undang kami akan laksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk itu. Intinya kami siap untuk mengamankan pelaksanaan ibadah-ibadah seluruh agama yang ada di Sulawesi Utara dengan maksimal. Apapun agama. Baik Bapak, kami sudah dengar seluruhnya dan komitmen kami seperti itu. Kami akan menjaga seluruh kegiatan keagamaan seluruh agama yang ada di Sulawesi Utara karena memang itu amanat dari undang-undang. Salam saudara-saudara, baru saja kita menonton tadi aksi damai yang dilakukan oleh yaitu rakyat Minahasa yang dipimpin oleh Panglima Besar Mangune. Saudara, bagaimana dalam penyampaian itu mereka menyampaikan agar tidak pernah lagi terjadi pelaku-pelaku intoleran. Untuk itu mereka menghimbau kepada pihak keamanan seperti polisi dan juga TNI agar mereka melakukan tugas mereka dengan baik. Ya, jangan lagi terjadi seperti yang kemarin-kemarin, seperti yang terjadi di Padang dan juga yang terjadi di Cidahu. Bagaimana polisi di situ seperti menonton begitu saja. Aturannya sebagai polisi, ya, mereka lah yang mengamankan bila perlu mengusir pelaku-pelaku intoleran karena mereka sudah melanggar undang-undang dan mereka telah mengambil hak yang dimiliki oleh orang Kristen, yaitu untuk beribadah, memuji Tuhannya sesuai dengan kepercayaannya. Jadi dalam hal ini, rakyat Minahasa yang dipimpin oleh Panglima Besar Mangune mengatakan ketika polisi ya melihat kejadian itu tapi mereka diam, berarti itu artinya mereka juga ikut melanggar hak asasi manusia. Nah, seperti yang disampaikan oleh Panglima Mangune tadi, bahwa mereka pejabat-pejabat ini, mereka itu kan ya memegang dan memiliki sumpah agar mereka setia mengerjakan tugas mereka khususnya di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk itulah karena sumpah yang mereka pegang, harusnya mereka melakukannya dengan baik dan setia tanpa memandang agama. Karena bagaimanapun pelaku-pelaku intoleran yang sudah merusak, mengganggu ibadah. Bahkan tadi disampaikan ya korban-korban itu begitu banyak. Termasuk ada seorang anak kecil yang ada di Padang sampai kena mental karena korban dari pelaku intoleran. Bahkan ada juga yang mati ya karena dibully karena berbeda agama dan dianggap minoritas sebagai Kristen. Nah, dalam hal ini kiranya pemerintah pusat ya mengeluarkan suatu perintah peraturan yang teguh yang harus diikuti oleh masyarakat, harus diikuti semua agama, harus diikuti semua rakyat yang ada di seluruh Indonesia ini, agar diberi perintah, agar dicabut yang namanya SKB 2 Menteri. Karena SKB 2 Menteri ketika itu masih ada, ketika itu belum dicopot, maka itulah yang akan menjadi alasan besar bagi kaum intoleran untuk melakukan aksi mereka, kebencian mereka kepada
orang-orang Kristen ataupun kepada umat minoritas yang ada di negara Republik Indonesia. Tadi sempat disinggung bahwa zaman Bapak Jokowi ya hanya sedikit ada intoleran, dan itu terjadi setelah Bapak Prabowo semakin banyak. Kenapa bisa hal itu terjadi? Nah, dalam hal ini pemerintah pusat harus memandang dan melihat ini. Lihatlah wargamu yang ada di Indonesia ini berbeda-beda agama, berbeda-beda suku. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita tentunya tidak menginginkan hal-hal yang buruk terjadi di negara ini. Itu sebabnya sebelum hal itu terjadi, lakukanlah suatu perintah, suatu ketegasan agar SKB 2 Menteri itu dicabut. Nah, kiranya video yang saya bagikan ini boleh mengedukasi dan video ini memberikan informasi penting. Salam.